Pertama, kita masukkan klien dulu. Klien saya itu 906. Lalu untuk user, kalian bisa masukkan user kalian beserta nomor urut kalian. Dan jangan lupa masukkan passwordnya, lalu enter. Pertama ada tag 1, create vendor list. Caranya, kita buka menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu accounts payable, lalu ke information system, lalu ke reports for accounts payable, accounting, lalu ke master data, dan kita pilih vendor list. Kita bisa double klik pada menu tersebut. Sekarang kita masuk ke halaman vendor list. Di sini kita akan masukkan company code-nya yaitu 1000 dan sisanya kita biarkan kosong. Setelah itu kita bisa klik execute. Pada proses ini mungkin agak sedikit lama karena daftar vendor yang dimiliki oleh company code 1000 itu jumlahnya cukup banyak, bahkan hingga ratusan. Nah, sekarang vendor listnya sudah muncul. Di sini terlihat semua daftar vendor yang ada di company code 1000. Nah, karena daftarnya sangat banyak, bagaimana kalau kita hanya ingin melihat vendor yang ada di akun grup tertentu? Caranya kita bisa kembali dulu dengan menekan tombol hijau back. Tapi karena di halaman awal tidak ada kolom account group, kita bisa klik dynamic selection yaitu icon dengan 3 lampu warna-warni. Selanjutnya kita akan memasukkan akun grupnya. Kalau kalian lihat di sebelah kanan di situ belum ada pilihan akun grup. Maka dari itu kita perlu menambahkan dulu menu akun grup tersebut. Caranya, kita lihat di bagian sebelah kiri ada folder vendor master. Kalau masih tertutup, silahkan dibuka dulu. Di dalam folder vendor master ini ada opsi bernama akun grup. Klik satu kali sampai terblok warna kuning. Lalu kita pindahkan akun grup ini ke dynamic selection yang ada di sebelah kanan. Caranya, kita klik tanda panah atau tombol copy selection. Kalau kita klik copy selection, maka akun grupnya akan muncul di sebelah kanan. Kita coba klik. Sekarang pilihan akun grup sudah muncul di sebelah kanan. Kita bisa masukkan akun grupnya, misalnya KRED. Setelah itu, kita bisa klik execute. Jadi, kita bisa mencari daftar vendor berdasarkan filter tertentu. Misalnya, kalau kalian hanya ingin mencari vendor yang ada di Jerman atau vendor yang ada di Indonesia, itu juga bisa, tinggal masukkan saja di bagian country-nya. Jadi, daftar vendor bisa difilter berdasarkan berbagai kriteria. Baik, kalau kalian sudah berhasil memunculkan daftar vendor dengan akun grup KRED, berarti task 1 sudah selesai. Kita lanjut ke task 2. Caranya kita buka menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu ke accounts payable, lalu ke master record, dan kita pilih create atau kodenya adalah FK01 dan kita double klik. Sekarang kita masuk ke halaman create vendor initial screen. Di bagian ini vendor kita bisa masukkan kode vendor sesuai dengan vendor kita masing-masing yang ada di file Excel. Vendor saya misalnya LAN LRD B10. Lalu di bagian company code kita masukkan 1000 karena kita akan memasukkan vendor ini di company code 1000. Akun grup kita masukkan VEND. Sehingga vendor ini akan termasuk ke dalam akun grup tersebut. Lalu di bagian reference kita bisa isikan vendor referensinya adalah agensi 00 dan company code-nya masukkan angka 1000. Lalu kita enter. Sekarang kita masuk ke halaman create vendor. Untuk addressnya yaitu halaman pertama kita bisa masukkan title-nya. Di sini ada pilihan seperti company, Mr., Mrs., dan lain sebagainya. Di sini saya pilih company. Untuk name, saya misalnya isi AK. Dan
Keterangannya Anissa Khairunisa. Kalian bebas isi title-nya sesuai keinginan kalian. Untuk sistem, kalian bisa masukkan AC010. Untuk street atau address ini juga bebas, kalian bisa masukkan alamat apa aja. Pastikan semua kolom diisi lengkap, jangan sampai ada yang kosong, karena kalau ada yang kosong, nanti saat mengakses tahap berikutnya transaksi tidak bisa disimpan, dan kita harus kembali lagi ke tahap ini. Untuk postal code ini juga wajib diisi, kalian boleh isi angka sembarang, misalnya 1234. Biasanya kode pos terdiri dari 5 angka. Untuk city kalian bebas menulis kota apa saja, misalnya saya tulis Bandung. Untuk country ini biasanya sudah terdefault ke Jerman. Jadi tidak masalah dibiarkan seperti itu. Untuk region kalian bisa pilih region yang ada di Jerman. Lalu kita pindah ke bagian communication. Untuk language kalian boleh pilih. Saya ganti ke Indonesia. Pastikan semuanya sudah terisi: language, country, region, postal code, city, street, house number, search term, title, and name. Jangan sampai ada yang kosong. Kalau sudah, kita bisa tekan enter 1 kali. Kita masuk ke halaman kedua, create vendor control. Di halaman ini kita tidak perlu mengubah atau mengisi apapun. Kita bisa langsung tekan enter lagi. Kita masuk ke halaman ketiga, create vendor payment transaction. Di sini juga kita lalu tekan enter lagi. Kita masuk ke halaman keempat, create vendor contact person. Di sini juga kita enter 1 kali lagi. Kita masuk ke halaman accounting, information accounting. Di sini kalau kita lihat reconciliation account-nya adalah 160.000. Jadi vendor kita ini reconciliation account-nya adalah 160.000. Ternyata akun ini adalah trades payable domestic. Ini sama saja seperti hutang usaha karena vendor ini berhubungan dengan pembelian kita. Kalau kita membeli barang dari vendor, nanti pasti akan muncul hutang atau payable kita. Bagian ini juga tidak perlu diubah, kita biarkan saja lalu tekan enter. Lalu kita masuk ke halaman create vendor payment transaction accounting. Di sini kalau kita lihat payment terms-nya adalah ZB01. ZB01 adalah 14 hari dengan diskon 3%, dengan diskon 2% dan 45 hari net. Bagian ini kita biarkan saja lalu kita enter. Kalau sudah pada bagian ini kita tekan enter lagi. Lalu kita masuk ke create vendor initial screen. Kalau sudah, kita bisa slice and tax 2 sudah selesai dan kita bisa kembali ke halaman SAP isi akses. Lanjut ke tax 3 yaitu maintain vendor master record. Caranya kita buka menu accounting, lalu ke financial accounting, lalu ke accounts payable, lalu ke master record, dan sekarang kita pilih change atau kodenya FK02. Lalu kita bisa double klik. Kita masuk ke halaman change vendor initial screen. Di bagian vendor, kita isi dengan land, lalu sesuai nomor urut kalian masing-masing. Lalu company code-nya 1000. Kalau sudah di bagian company code, data kita bisa centang bagian payment transaction. Kalau sudah dicentang, kita bisa tekan enter. Tadinya seperti yang kita lihat, payment terms-nya adalah ZB01. Sekarang kita diminta oleh modul untuk mengganti menjadi ZB00 atau payable immediately due net. Maka kita bisa klik kolom ZB01 lalu kita ganti menjadi ZB00. Sekarang sudah berubah menjadi ZB00.
Di bagian payment method, kita lihat sudah terpilih CS. CS itu cek internasional atau cek. Kalau sudah, kita bisa periksa kembali apakah datanya sudah benar, yaitu ZB00, lalu kita save. Jika sudah di-save, muncul notification change have been made. Kalau sudah muncul itu, berarti perubahan yang kita lakukan sudah berhasil tersimpan. Kita bisa kembali ke halaman SAP isi akses. Dengan begitu, tab 3 sudah selesai. Kita ke menu accounting, financial accounting, account payable, document entry, invoice, B60, atau lalu double klik. Lalu tampilan akan menjadi seperti ini. Lalu masukkan company code 1000, lalu enter. Nah, kita sudah masuk ke dalam enter vendor invoice company code 1000. Lalu kita masukkan kode vendor di kolom vendor, yaitu agensi B05. Sesuaikan dengan nomor masing-masing. Isi invoice date dengan tanggal 1 hari sebelum hari pengerjaan, yaitu tanggal 2 Juni, dan posting date dengan tanggal hari ini, yaitu tanggal 3 Juni. Lalu kita berpindah ke bagian tab detail di sebelah tab basic data, lalu masukkan kode bisnis area group, yaitu BB05. Kita sudah kembali lagi ke tab basic data. Pada kolom amount, masukkan nominal 4.400 dan pada kolom tax amount, masukkan nominal 400 dan ubah tax code di sebelahnya menjadi I1 atau input tax 10%. Pastikan opsi calculate tax-nya tidak dicentang ya. Setelah itu, isi di kolom teks, isi dengan deskripsi seperti Real Estate Communication Group B05. Jika kolom cost center belum terlihat pada bagian bawah, klik tombol Try On di pojok kiri atas, pilih screen variant for item, lalu double klik opsi Z with cost center. Lalu kolom cost center akan muncul dan tutup kembali panel tersebut dengan mengeklik Try Off. Account dengan nomor akun 470.000, lalu set debit atau kreditnya ke debit. Masukkan amount sebesar 4.000, gunakan tax code 1I, dan isi account center CCB05. Lalu tekan enter satu kali untuk memperbarui status indikator saldo menjadi warna hijau atau balance sheet. Klik tombol pos di bagian atas, lalu catat nomor dokumen akuntansi yang muncul pada bagian bawah layar sebagai bukti sukses. Buka menu accounting, financial accounting, account payable, account display balance FK10N. Lalu masukkan kode vendor yaitu agensi B05, company code 1000, dan fiscal year-nya yaitu 2026. Lalu klik execute. Setelah itu, kalian akan melihat saldo kredit sebesar 4.400. Double klik pada nilai saldo tersebut untuk masuk ke daftar line item display. Lampu indikator merah yang menandakan utang tersebut belum dibayar. Double nomor dokumen dan klik ikon gunung matahari atau dokumen overview untuk melihat jurnal penuh, debit cost pensi cost 4.000, debit input tax-nya ada 400, dan kredit account payable vendor-nya ada 4.400. Lalu kita akan cek nomor account rekonsiliasi vendor pada hari transaksi K03. Centang opsi accounting information, lalu akan terlihat rekening account nomor 160.000. Selanjutnya, buka menu general region, account display balance atau FS10N, masukkan nomor account 160.000. Agar data tidak tercampur dengan pengguna lain, klik tombol Dynamic Selection atau ikon lampu warna-warni
Pilih bisnis area dan masukkan kode grup kalian, yaitu BB05. Sebelum mengeksekusi laporan, saldo 4.400 akan otomatis terakumulasi di generator. Di teks 3 ini, kita akan mengatur program transaksi berulang atau recurring entry untuk pengakuan biaya sewa sebesar 2.000 euro per bulan agar sistem secara otomatis memproses utang dan pembayaran di periode mendatang. Kita masuk ke menu Accounting, Financial Accounting, Account Payable, Dokumen Entry, Reference Dokumen, Recurring Entries, Dokumen atau FB01, lalu double klik. Selanjutnya, kita akan mengisi parameter header dokumen. Masukkan company code 1000, pada kolom first run on, isi dengan tanggal 4 bulan 7 2026, lalu last one on diisi dengan tanggal 4 bulan 6 2027. Atur interval in months menjadi 1 dan run date diisi dengan 4. Dokumen type KR, masukkan reference, yaitu adalah kontrak 0815, kurensinya ada euro. Lalu kita masukkan trending pass part BA, yaitu BB05. Lalu kita masukkan posting key-nya adalah 31. Dan kita di bagian kolom account masukkan LAN RRD B05 sesuaikan dengan nomor kalian masing-masing, lalu tekan enter. Di bagian ini kita masukkan amount sebesar 2000, payment terms-nya yaitu Z001, dan kolom teksnya dengan brand. Di bagian next line item, masukkan posting key K40 dan akun 470.000. Company cost, lalu enter 2 kali. Apabila muncul pesan peringatan atau warning, kita tekan enter lagi. Masukkan amount 2000, tax code 0i, input text 0%, dan isi kolom cost center yaitu CC B05 sesuaikan dengan nomor kalian masing-masing. Klik pause, sistem akan menghasilkan nomor dokumen dengan notifikasi was stored atau tersimpan bukan posted karena program transaksinya belum dieksekusi. Lalu catat nomor dokumen tersebut, lalu kita bisa /n. Buka menu account payable, periodic processing, require entry, execute atau F14, lalu double klik. Klik tombol varian di samping execute dan pilih varian AC010. Pastikan company code 1000 sesuaikan settlement period ke tanggal awal eksekusi. Ubah parameter username dan nama batch info session dengan menyiapkan nomor grup Anda. Lalu klik execute hingga muncul notifikasi session telah dibuat. Di bagian menu bar bagian atas, klik System, Service, Batch Input, dan Session. Cari nama session group Anda yaitu P05, klik hingga terblok, lalu klik tombol proses, pilih mode proses atau foreground, klik proses, kemudian tekan enter berulang kali melewati semua halaman pop-up untuk peringatan hingga muncul notifikasi proses selesai atau complete. Klik exit page input. Lalu kita buka menu display balances, lalu double klik. Untuk akun vendor, kita isi dengan LAN RRD B05,
Lalu kita eksekusi dan lihat saldo kredit sebesar 2.000 di periode yang berstatus open item atau lampu merah karena dokumen utang berhasil terbentuk secara otomatis oleh sistem. Untuk melihat rincian akun apa saja, kalian bisa klik tombol icon kacamata dan muncul nama-nama akunnya. Setelah kalian melihat, kalian bisa /n dan kembali ke menu SAP isi 010. Buka menu akun payable, master record, change FK02, lalu double klik. Setelah itu, masukkan vendor agensi, yaitu agensi B05, sesuai dengan nomor kalian masing-masing. Lalu masukkan company code 1000 dan centang kotak address di bagian general data. Tekan enter dan pastikan kolom language terisi dengan D atau Jerman. Jika kosong silakan diisi lalu disimpan share. Setelah itu kita bisa /n dan kembali ke menu SAP isi Excel. Selanjutnya kita akan melakukan pembayaran dan cetak cek, yaitu dengan buka menu account payable, document entry, outgoing payments, post plus print form atau F58 dan double klik. Isi company code dengan company code masing-masing, yaitu BB05, payment method C atau cek dengan hostbank 1000, akun ID-nya 1, dan printer untuk formulir diisi dengan LP01. Di bagian processing type, pastikan mencentang opsi calculate payment amount dan receipt language, lalu tekan enter. Masukkan kode vendor agensi, yaitu agensi B05, di bagian paye, lalu klik tombol proses open item. Setelah itu, sistem akan otomatis menghitung potongan diskon 3%, sehingga jumlah bersih yang dibayarkan lewat cek bank adalah 4268. Klik tombol pos dan catat nomor dokumen pelunasan yang diterbitkan. Lalu setelah itu kita akan verifikasi status pembayaran atau FK10N. Cek kembali vendor agensi dan masukkan agensi vendor masing-masing, yaitu untuk agensi saya adalah agensi B05. Setelah itu masukkan company code 1000, fiscal year-nya yaitu 2026. Lalu execute. Lalu kalian bisa melihat total debit dan kredit kini seimbang, yaitu 4.400. Apabila saldo diklik ganda, lampu indikator dokumen tersebut kini telah berubah menjadi hijau atau cleared item. Setelah itu, jika kalian ingin melihat rincian akunnya, kalian bisa ke menu yang berbentuk kacamata atau display dokumen. Kita klik, lalu kita klik lagi icon gunung dan matahari. Lalu di sini ada rincian akun dari transaksi kita. Periodic Processing Payments atau F110 double klik. Isi run date dengan tanggal 1 di bulan berikutnya, yaitu tanggal 4 Juli 2026. Dan kolom identification diisi dengan kode bisnis area, yaitu BB05, disesuaikan dengan nomor kalian masing-masing. Pindah kita ke tab parameter, isi posting date dan doc entered up to, itu bakal otomatis terisi dengan tanggal 4 bulan 7 2026. Isi company code 1000, payment method diisi S, next posting date yaitu seminggu setelahnya,
yaitu seminggu dari tanggal 4, yaitu tanggal 12 bulan 7 2026. Setelah itu, masukkan akun vendor, yaitu LAN RRT05, sesuaikan dengan vendor kalian masing-masing, lalu klik Save. Lalu kita pindah ke bagian tab Additional Log, centang kotak pilihan ke-1, kedua, dan keempat, lalu isi rentang kolom vendor dari nama vendor sewa, yaitu LAN RRT05, disesuaikan dengan vendor kalian masing-masing. Lalu kita klik Save dan ke menu status, dan di status ada centang hijau yang menandakan bahwa parameter kita sudah di save. Lalu kita klik tombol Schedule Proposal di bagian atas, centang opsi Start Immediately, lalu tekan Enter atau tombol hijau. Tekan Enter satu kali lagi, hingga teks status berubah menjadi Payment Proposal has been created. Dan bisa mengklik ikon kacamata atau display proposal untuk melihat detail rencana otomatisasi pembayaran senilai 2.000 euro. Lalu, klik tab Printout atau Data Medium di ujung kanan. Pada baris kosong, isi kolom program dengan airform spasi S dan kolom varian diisi dengan S spasi C. Klik Save. Lalu kita kembali ke tab status, klik tombol Schedule Payment Run, centang Start Immediately serta cek kotak Create Payment Medium, lalu tekan Enter. Tekan Enter satu kali lagi untuk memperbarui status hingga muncul keterangan Payment Run has been carried out. Output bukti dokumen transaksi pembayaran yang diterbitkan dapat diperiksa melalui menu Sistem, Service, Output, Control. Lalu tampilan akan seperti ini, lalu klik Execute. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini. Lalu kita masuk ke menu Output Controller List of Spare Request. Lalu double klik Check atau Check, dan tampilannya akan seperti ini. Jika kita ingin melihat suratnya bagaimana, kita bisa klik Type bagian kedua, dan begini tampilan dari print preview suratnya. Jika kalian sudah bisa melihatnya, kalian bisa /n dan kita kembali ke menu SAP isi akses. Kita ke account payable, information system, reports for account payable accounting, vendors item, data analysis for open item. Lalu kita masukkan company code 1000 dan set tanggal evaluasi hari ini. Pada kolom open item, add key date, lalu klik execute. Laporan analisis data, utang akan terbuka. Kalian bisa klik ganda kategori vendor untuk melihat rincian nama rekanan bisnis lengkap dengan total kewajiban utang serta pengelompokan jangka waktu keterlambatan pelunasan. Di video ini kita akan mengerjakan exercise 10, yaitu mengenai integrasi antara financial accounting dengan manajemen accounting. Lalu purchasing groupnya adalah 100 dan company code-nya adalah 1000. Kalau udah, kita enter saja satu kali, sudah muncul keterangannya.
Selanjutnya kita bisa memasukkan detail mengenai barang yang akan kita pesan. Kita bisa klik kotak yang ada di sebelah kiri item overview atau expand item. Kita akan memasukkan detail mengenai materialnya di sini. Di bagian materialnya, masukkan material masing-masing ada di Excel. Silahkan cek Excel kalian masing-masing. Lalu masuk ke dalam SAP material. Kode saya itu M/BB25. Selanjutnya untuk PO quantity-nya di sini kita akan memesan 2 unit, maka kita masukkan 2. Lalu untuk delivery date-nya, kalian bisa masukkan tanggal hari ini atau tanggal kalian mengerjakan exercise. Selanjutnya untuk net price-nya, silakan masukkan 550 karena harga dari material yang dibeli adalah 550 per unitnya. Selanjutnya, currency-nya adalah euro dan untuk plan-nya adalah 1000. Lalu storage location-nya adalah 001. Plan di sini maksudnya adalah pabrik dan lokasi ini adalah lokasi penyimpanan barang di dalam pabriknya. Kalau udah, kita enter saja satu kali. Di sini sudah muncul keterangannya yang kita pesan adalah flash screen LE50p sebanyak 2 unit seharga 550 per unitnya. Masuk ke dalam e-monitor. Nah, di sini kalau ada warning di sebelah kiri bawah, can deliver EDF mailed, enter aja satu kali supaya warningnya hilang. Oke, sekarang sudah hilang warningnya. Kalau sudah, kita bisa save purchase ordernya. Nanti setelah di save akan muncul nomor purchase order. Nomor purchase order tersebut harus dicatat karena akan digunakan untuk task berikutnya. Oke, kalau sudah dicatat kita bisa slice and. Oke, kita kembali ke SAP menu akses. Lanjut ke task 2 yaitu post good receipt. Di sini di task 2 diminta membuat good receipt atau penerimaan barang terkait dengan purchase order yang tadi sudah dibuat. Buka menu logistik, lalu material management, lalu purchasing, lalu purchase order, lalu follow on function, lalu kita pilih yang good receipt. Kita bisa double klik. Sekarang kita masuk ke dalam halaman good receipt choose order. Di bagian atas di sebelah purchase ordernya bisa masukkan nomor purchase order yang tadi kita simpan dari task 1. Lalu dokumen date-nya dan posting date-nya sesuaikan saja dengan tanggal kalian mengerjakan exercise ini. Kalau sudah, kita bisa enter satu kali. Maka di sini karena tadi kita masukkan nomor purchase order-nya, maka data-data dari purchase order yang kita buat itu akan masuk ke dalam halaman good receipt ini. Lalu kita bisa scroll ke bawah sampai menemukan ada item. Oke, di sini item oke-nya bisa dicentang, yang artinya adalah barangnya sudah kita terima dan sudah kita cek bahwa sudah sesuai. Kalau udah, kita bisa posting lalu klik post. Oke, kita lanjut ke task 3 yaitu carry out invoice verification. Kita masuk ke halaman enter incoming invoice. Nah, di bagian basic datanya kita akan masukkan keterangan mengenai invoice date dan juga posting date-nya. Masukkan tanggal hari ini. Lalu untuk amount-nya masukkan 1.210 sesuai seperti di modul. Lalu untuk tax-nya di sini bisa diganti menjadi 1i atau input tax 10%. Dan calculated tax-nya jangan lupa dicentang. Kita bisa pindah ke bagian bawah di sini di sebelah purchase order or scheduling agreement, bisa masukkan nomor PO yang tadi dicatat dari tax pertama ya. Nomor PO-nya itu yang depannya 45 sekian-sekian. Kalau sudah, kita bisa enter satu kali. Oke, maka nanti datanya akan masuk ke dalam invoice. Bisa kita lihat di bagian atas juga
lampu balance-nya sudah hijau, maka kita bisa posting. Nah, kalau mau lihat jurnalnya, kita bisa klik simulate yang ada di bagian atas, maka muncul jurnalnya. Di sini ada nama akun-akunnya yang bisa dilihat. Oke, kalau udah kita langsung posting aja. Kita klik post yang ada di kanan bawah, maka akan muncul keterangan dokumen number 51 sekian-sekian created. Nah, ini bisa dicatat lagi nomor dokumennya. Oke, kalau sudah dicatat, kita bisa slice and dan tax 3 selesai. Kita lanjut ke tax 4, yaitu display the process, order history, and follow on document. Lanjut, kita buka logistik, material management, purchasing, purchase order, dan kita pilih yang display atau kodenya adalah ME23N. Kita double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman display berkas order. Kita bisa scroll sampai ke bagian bawah. Lalu di bagian item ini kita bisa pilih tab yang purchase order history. Kita pilih tab process order history. Nah, di sini kita lihat bahwa terbentuk dua dokumen, yaitu dokumen good receipt dan juga dokumen invoice receipt. Kita akan lihat mulai dari good receipt dulu. Kita bisa double klik aja nomor dokumennya, maka akan masuk ke dalam halaman display material dokumen. Di sini di bagian atas kita bisa ke tab yang keempat, yaitu dokumen information. Kita klik, kalau di sebelah kanan ada FAIA dokumen, kita klik lalu nanti kita pilih yang accounting dokumen. Kita double klik aja. Oke, maka sudah muncul jurnalnya. Jadi pada saat kita melakukan transaksi tadi, jika udah, kita bisa back aja. Lanjut, kita mau lihat dokumen yang satunya lagi. Sekarang kita lihat yang invoice receipt. Oke, kita double klik. Kalau kita mau lihat jurnalnya seperti apa, di bagian atas kita bisa pilih follow on documents, lalu kita double klik yang accounting dokumennya. Oke, maka di sini sudah muncul jurnalnya dan ada nama-namanya juga. Jika jurnalnya sudah sesuai semua, ini kita bisa slice and aja dan tax 4 selesai. Maka dari itu exercise 10 sudah selesai. Kita klik tombol tersebut lalu kita pilih varian AC010. Kita double klik, lalu kita bisa klik execute. Sekarang sudah muncul print preview untuk balance confirmation kita. Jadi nanti kita akan mengirimkan balance confirmation seperti ini kepada masing-masing vendor kita. Isinya kurang lebih menjelaskan bahwa dalam rangka pengecekan saldo akhir tahun. Jadi intinya kita mengirimkan balance confirmation ini supaya nanti kita bisa dicek apakah benar saldo utang kita ke mereka sesuai. Kalau sudah, kita bisa slice and dengan begitu tax 1 sudah selesai. Kita lanjutkan ke tax 2 yaitu value foreign currency. Jadi di tax ini ceritanya kita memiliki transaksi dengan mata uang asing. Caranya, buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu buka document entry, lalu kita pilih invoice atau kodenya FB60. Sekarang kita masuk ke halaman enter vendor invoice.
Di sini kita bisa memasukkan vendornya, yaitu vendor agensi kita masing-masing ya, punya saya agensi B05. Lalu untuk invoice date-nya kita bisa masukkan tanggal 15 di bulan sebelumnya. Karena sekarang itu bulan Juni, maka kita masukkan 15 Juni 2026. Untuk posting date-nya kita bisa masukkan tanggal terakhir dari bulan sebelumnya yaitu 31 Juni 2026. Pokoknya kita memasukkan tanggal 15 di bulan sebelumnya dan memasukkan tanggal terakhir dari bulan sebelumnya. Selanjutnya kita untuk reference kalian bisa masukkan angka 2. Lalu kode kelasnya masing-masing. Karena saya kode kelasnya itu B, diikuti dengan kode masing-masing. Jadi saya 2B05. Kalau sudah, kita bisa tekan enter satu kali. Nanti enter satu kali. Kalau muncul warning, kita tekan enter lagi sampai warningnya hilang. Lalu untuk bagian amount kita bisa masukkan angka 5.000. Untuk currency-nya yang tadinya euro kita ganti menjadi USD. Untuk kolom tax kita bisa masukkan VO atau input tax 0%, jadi tidak ada pajak. Kalau sudah, kita bisa pindah ke tab details. Di tab details ada bisnis area. Bisnis area saya adalah BB05. Kalau sudah, kita pindah ke tab local currency. Di sini exchange rate sebelumnya adalah 1,3851 dan sekarang kita akan ganti menjadi 2. Jadi kalian masukkan exchange rate-nya menjadi 2. Pokoknya exchange rate-nya itu diganti menjadi 2 ya, teman-teman. Kalau sudah, kita bisa tekan enter. Kalau muncul warning, tidak apa-apa. Kita tekan enter lagi saja sampai warningnya hilang. Kalau sudah, kita pindah ke bagian lagi item information yang ada di bagian bawah untuk mengisi cost center-nya. Di situ ada GL account. Nah, kita mau masukin nih GL account-nya. GL account-nya kita masukkan 470.000. Lalu untuk sisi debit atau kredit kita masukkan debit. Lalu amount di local currency-nya kita masukkan 5.000. Lalu untuk tax-nya dikonsolkan, lalu untuk cost center-nya kalian bisa masukkan cost center kalian masing-masing. Cost center punya saya yaitu CCB05. Jadi kalian bisa sesuaikan yang punya kalian. Semisal kalian sudah mengisi cost center-nya dengan benar sesuai yang ada di Excel, lalu kalian bisa enter satu kali. Pokoknya nanti kalian enter satu kali ya. Kalau muncul warning, kita tekan enter lagi aja sampai warningnya hilang. Di sini juga kita bisa lihat bahwa lampu balance-nya sudah berwarna hijau. Kalau udah gitu, kita bisa posting. Di mana kita bisa klik post. Kalau muncul warning lagi, kita bisa enter aja. Nanti akan keluar nomor dokumennya dan kalian bisa catat ya. Kalau sudah kalian catat, kita bisa slice and. Sekarang kita akan mengaktifkan semuanya. Kita perlu menjalankan background processing.
Gimana caranya? Caranya kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu periodic processing, lalu kita pilih closing, lalu kita pilih evaluate, lalu kita pilih forex currency evaluation of open item. Kita double klik aja ya. Pokoknya nanti kita double klik. Kalau misalnya kita udah double klik, kita bakal masuk ke halaman forex currency evaluation. Di sini kita bisa eh, double, kita bisa klik tombol get varian, lalu kita pilih AC010, kita double klik. Di bagian batch input session name, kalian perhatikan apakah kodenya sudah sesuai dengan kode kalian masing-masing. Jika belum, kalian bisa ganti kodenya sesuai yang kalian punya. Yang saya punya yaitu B05. Jadi saya isinya sesuai dengan kode saya yang ada di Excel ya, teman-teman. Tapi jika kodenya sudah benar, untuk bagian yang lain, untuk bagian tersebut, kalian tidak perlu diganti. Kalian cukup eh, melihat apakah sudah benar atau masih salah kodenya. Kalau sudah, kita pindah ke tab Open Items. Di sini untuk vendornya, kita ganti juga jadi vendor masing-masing, yaitu agensi kode kalian, karena saya adalah agensi B05. Kalau sudah, kita bisa execute. Di sini muncul bahwa kita melakukan perubahan rate dari yang tadinya 1,38 menjadi 2. Lalu di bagian atasnya ada tulisan posting, ini bisa kita klik. Sekarang muncul dua transaksi atau dua posting yang akan kita jalankan. Caranya kita bisa pilih system, lalu services, lalu batch input, lalu kita pilih session. Di sini kita cari session kita masing-masing, misalnya SAP 19 sekian, lalu kode kalian adalah B10. Intinya kalian cari session kalian masing-masing. Kalau sudah ketemu sessionnya, kalian bisa klik proses. Pastikan processing modenya sudah terpilih. Kalau sudah, kita bisa klik proses. Di sini kita cukup tekan enter, enter aja secara perlahan sampai selesai. Pokoknya di enter terus-menerus sampai muncul keterangan processing of the session completed. Kalau sudah, kita bisa pilih exit batch input. Sekarang kita sudah kembali ke halaman SAP Easy Access. Dengan demikian, task 2 sudah selesai. Kita lanjut ke task 3 yaitu regroup accounts payable. Langsung aja kita kerjakan. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu accounts payable, lalu dokumen entry. Lalu kita pilih yang invoice. Kita bisa double klik. Sekarang kita masuk ke dalam halaman enter vendor invoice company code 1000. Di bagian vendornya masukkan vendor agensi masing-masing, kode agensi, kode kelas, dan nomor urut absen. Lalu invoice date dan posting date-nya masukkan tanggal 15 Mei 2026. Kalau udah, kita bisa enter. Nah, seperti tadi akan ada warning di kiri. Kita enter lagi aja supaya warningnya hilang. Kalau udah, untuk amount-nya kita masukkan 6.000, currency-nya adalah euro, lalu tax-nya ganti menjadi 0i atau input tax 0%. Untuk referensinya masukkan 3, lalu kode kelas dan nomor absen. Kalau udah, kita bisa geser ke tab sebelahnya yaitu payment. Di sini untuk payment terms-nya kita ganti menjadi ZB99. Kalau udah, kita bisa double klik aja. Nah, sekarang kita pindah lagi ke tab sebelahnya yaitu
tape detail. Kalau ada warning, di-enter aja sekali supaya hilang. Nah, di sini kita akan masukkan bisnis areanya. Kita masukkan bisnis areanya yaitu BB, kode kelas, dan nomor absen. Kalau sudah, kita bisa pindah ke bagian bawah. Kita masukkan GL account-nya. Untuk dialognya kalian silahkan masukkan 47.000. Dan di DC-nya kita masukkan debit. Untuk amount in document currency masukkan 6.000. Lalu tax-nya adalah 0i. Cost center-nya masukkan CC, strip kode kelas, dan nomor absen. Kalau sudah, kita bisa enter satu kali. Oke, di sini balance-nya sudah lampu hijau, maka kita bisa melakukan posting. Kita klik pause, maka di sini dokumen nomor sekian-sekian was posted in company code 1000. Kalau nanti ada warning, di-enter aja. Oke, kalau udah kita bisa slice end. Oke, kita sudah kembali ke dalam halaman ISAP isi akses. Selanjutnya, kita akan melakukan background processing untuk memproses regroup tersebut. Caranya adalah kita bisa buka dari menu accounting, lalu financial accounting, lalu account payable, lalu periodic processing, lalu closing, lalu reclassify, lalu kita pilih yang sorting reclassification new. Kita bisa double klik. Oke, kita masuk ke dalam halaman balance sheet supplement OI analysis. Di sebelah tombol execute, bisa klik tombol get varian. Lalu pilih variannya yang AC010. Habis itu double klik aja. Maka di sini sudah ada isiannya. Nah, sama seperti tadi, yang lainnya jangan diganti. Yang perlu diganti hanya batch input session name-nya. Di sini SAP F120 strip B25. Kalau sudah, kita pindah ke tab sebelahnya, yaitu tab selection. Di sini untuk vendornya silahkan diisi dengan agensi, kode kelas, dan nomor absen. Kalau udah, kita bisa klik execute. Oke, kita masuk ke dalam halaman selanjutnya. Di sini sudah ditampilkan transaksi apa aja yang akan kita regroup. Nah, ini kita langsung klik posting aja di bagian atas. Nah, di sini sudah muncul ada 2 jurnal yang nanti akan terjadi terkait dengan transaksi yang tadi kita posting 6.000 euro tersebut. Oke, kita langsung lakukan aja background processingnya. Kita bisa klik sistem, lalu service, lalu base input, dan section. Kita klik. Di sini kita cari section masing-masing. Nah, section saya itu SAP F120B25. Kalau udah, klik proses yang di atas. Pastikan yang terpilih adalah processor foreground. Kalau udah, kita bisa klik proses. Kita enter-enter aja, jangan pencet yang lain-lain. Jangan silang atau lainnya. Terus aja enter sampai selesai.
Oke, processing of base input section complete. Kalau udah complete, kita bisa klik exit batch input. Oke, proses untuk drag drop account payable-nya udah berhasil. Kita lakukan. Oke, selanjutnya kita mau cek angka 6.000 yang tadi kita posting itu udah masuk atau belum. Kita bisa buka menu accounting, lalu financial accounting, lalu general ledger, lalu account. Lalu kita pilih yang display balance atau kodenya adalah FS10N. Kita bisa double klik. Oke, kita udah masuk ke dalam halaman GL account balance display. Di bagian account number-nya bisa masukkan 160020. Untuk company code-nya yaitu 1000 dan fiscal year-nya itu 2026. Kalau udah, jangan di-execute dulu. Kita bisa klik pre-selection lalu masukkan bisnis area. Bisnis area saya yaitu BB25. Kalau udah, kita back 1 kali. Kalau ada pertanyaan, the dynamic selection have changed continue, kita yes aja. Di sini sudah ada 1 aktif ya. Kalau udah, kita bisa execute. Nah, bisa dilihat di sini angka 6.000 sudah masuk ya. Oke, exercise 11 sudah selesai.